Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya mau mengajak kita untuk mencoba berdiri teguh di antara bisingnya bidat modalianisme, modalisme, sabelianisme yang muncul kembali dalam bentuk doktrin oneness Pentekostal yang bising di mana-mana melalui sosial media. Doktrin yang sudah dianatema oleh gereja yang ini ternyata muncul kembali oleh beberapa orang yang mendasarkan pada paradigma filosofis yang mereka sendiri tidak periksa. Jadi ada semangat anti penolakan terhadap otoritas, termasuk otoritas gereja Katolik dan otoritas yang lainnya, sehingga mereka mencoba menciptakan landasan filosofis sendiri untuk membaca Alkitab. Nah, kita akan memeriksa bahwa dari sekian banyak bisingnya mereka di sosial media, kita tidak perlu terpancing untuk bermain pingpong ayat ke sana kemari, tapi kita langsung saja membongkar kontradiksi internal dan inkoherensi sistemik dalam doktrin mereka, Oneness Pentecostalism, berdasarkan narasi mereka sendiri dan sistem pemikiran mereka sendiri, seperti yang terekam dalam kebisingan mereka di media sosial akhir-akhir ini. Nah, kontradiksi dan inkoherensi dalam doktrin Oneness Pentekostal, a.k.a. bidat neo-sabelianisme. Poin yang pertama, kontradiksi antara Allah Esa dan pernyataan majemuk. Klaim mereka, Allah itu satu pribadi numerik, bukan tiga pribadi. Dan semua pernyataan Bapa, Anak, Roh Kudus adalah manifestasi dari satu pribadi itu. Coba tanya mereka, di mana ayat yang menulis bahwa manifestasi? Pasti tidak ada kan? Tapi mereka mau menggunakan itu. Mereka melarang orang Katolik menggunakan Trinitaris, tapi mereka juga menggunakan manifestasi. Kontradiksinya adalah jika Allah hanya satu pribadi secara numerik absolut, maka tidak mungkin ada manifestasi simultan yang berbeda dalam waktu dan ruang yang bersamaan. Misalnya saat Yesus dibaptis, suara dari langit, Yesus di air, roh dalam rupa burung. Kalau itu hanya satu pribadi, bagaimana mungkin ia menyatakan tiga aksi secara bersamaan di tempat yang berbeda dan dalam bentuk yang berbeda? How? Itu kontradiksinya, inkoherensinya. Untuk menghindari tuduhan modalisme urutan, sekuensial, bermode secara berurutan, mereka mengklaim manifestasi bisa terjadi simultan. Tapi ini justru membantah konsep mereka sendiri bahwa semua manifestasi adalah peran tunggal. Peran simultan yang terpisah dalam bentuk dan lokasi membutuhkan distingsi personal, perbedaan pribadi, bukan sekedar perbedaan fungsi. Nah, poin yang kedua, konsep dialog internal yang menipu. Klaim mereka, ketika Yesus berbicara kepada Bapa, misalnya Yohanes bab 17 atau peristiwa di Taman Getsemani, itu hanyalah dialog internal dalam satu pribadi, ilahi. Nah, kontradiksinya adalah, jika itu dialog internal, maka Yesus sedang berpura-pura. Sebab ia bersikap seolah-olah ada pribadi lain yang benar-benar mendengar dan menjawab. Maka, jika itu jujur, berarti ada dua pribadi, bertentangan dengan oneness. Jika itu sekedar acting, maka Yesus menipu umat. Ini bertentangan dengan kesempurnaan moral Kristus. Itu kontradiksinya. Inkoherensinya, doktrin oneness mengharuskan kita percaya bahwa semua ucapan Yesus tentang Bapa adalah monolog batin. Padahal bentuk gramatikal, naratif, dan fungsional dalam Injil menunjukkan komunikasi sejati antara dua pribadi yang sadar. Poin yang ketiga, kesatuan numerik tapi ada relasi, itu mustahil. Satu secara numerik tapi ada relasi. Klaim mereka, Allah adalah satu pribadi numerik, tapi dapat menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara relasional. Ada kontradiksi di sini. Relasi membutuhkan subjek dan objek, itu baru namanya relasi. Ya, jika hanya satu pribadi, maka tidak mungkin ada relasi kasih. Sebab kasih sejati membutuhkan yang mengasihi dan yang dikasihi. Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Tidak masuk akal dalam sistem oneness karena tidak ada yang lain
untuk dikasihi dalam kekekalan. Ya. Nah, inkoherensinya, mereka mengaku Allah adalah kasih, tetapi menyangkal adanya pluralitas pribadi dalam Allah. Tanpa relasi kekal, kasih Allah hanya bisa terjadi setelah Ia menciptakan sesuatu yang menjadikan Allah butuh ciptaan agar Ia bisa mengasihi. Ini absurd dan merendahkan keilahian Allah. Poin yang keempat, Yesus adalah Allah sepenuhnya, tapi juga berdoa dan tidak tahu hari kiamat. Klaim mereka, Yesus adalah Allah, Yahweh sepenuhnya, bukan pribadi kedua. Kontradiksi yang muncul adalah jika Yesus sama dengan keseluruhan pribadi Allah, maka mengapa Dia berdoa kepada Bapa, menyebut Bapa lebih besar darinya, Yohanes 14:28, tidak tahu hari kiamat, Markus 13 ayat 32. Jika jawaban mereka adalah itu aspek kemanusiaannya, maka itu implisit mengakui adanya distingsi antara Allah dan manusia dalam diri Yesus. Tapi itu memaksa mereka menerima dua kesadaran atau dua pribadi fungsional dalam satu pribadi ilahi. Dan ini sama dengan menolak sistem mereka sendiri yang menyatakan hanya ada satu pribadi tunggal. Ini disebut self-defeating system. Doktrinnya meniadakan syarat-syarat untuk menjelaskan realitas yang diakui. Poin yang kelima, nama Yesus sama dengan nama Allah, tapi Trinitas ditegaskan oleh Yesus sendiri. Klaim mereka adalah bahwa nama Bapa, Anak, Roh Kudus dalam Matius 28 ayat 19 semuanya menunjuk pada Yesus. Maka baptisan hanya sah dalam nama Yesus. Kontradiksinya, jika Yesus memang maksudnya diri sendiri, mengapa Dia tidak berkata langsung, baptislah mereka dalam namaku? Mengapa Ia membedakan tiga bentuk penyebutan? Dan jika para rasul membaptis dalam nama Yesus, maka apakah mereka melanggar perintah Yesus? Tentu tidak. Artinya, pembaptisan dalam nama Yesus sama dengan dalam otoritas Kristus, bukan formula eksklusif. Nah, inkoherensinya adalah menganggap nama sama dengan Yesus secara harafiah, membatasi teks pada preferensi doktrinal, bukan pada maksud penulis dan tradisi gereja. Itu eisegesis, memaksakan makna ke dalam teks. Poin yang keenam, Yesus adalah Bapa, tapi juga Anak yang diutus. Klaim mereka, Yesus adalah inkarnasi penuh dari Bapa, Yahweh, bukan pribadi yang terpisah. Kontradiksi yang muncul adalah, jika Yesus adalah Bapa, maka bagaimana Ia bisa mengatakan, Bapa mengutus aku, Yohanes 6:38, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, Yohanes 20 ayat 17. Jika pengutusan itu hanya simbolis atau fungsional, maka itu berarti wahyu Kristus penuh dengan simbol kosong dan tidak berarti literal, yang menyabotase nilai pewahyuan ilahi itu sendiri. Jadi, sebagai kesimpulan, sistem oneness itu kontra teologis, filosofis, dan biblikal. Nah, mari kita lihat dalam bentuk tabel untuk penutup. Aspeknya Allah satu pribadi, klaim oneness satu bilangan literal, kontradiksi atau inkoherensinya tidak mampu menjelaskan relasi kasih abadi. Tiga manifestasi, klaim oneness peran fungsional, dan kontradiksinya peran simultan membutuhkan pluralitas pribadi. Kemudian doa Yesus itu adalah dialog internal, dan kontradiksinya mereduksi relasi nyata menjadi drama batin semu. Kasih Allah, Allah mengasihi ciptaan, tidak bisa mengasihi dalam dirinya sebelum mencipta. Baptisan hanya dalam nama Yesus bertentangan dengan teks eksplisit tentang perintah Yesus. Dan inkarnasi, Yesus sama dengan Bapa, bertentangan dengan ucapan Yesus tentang diutus. So, bagaimana? Follow for more into the jungle of Protestantism.